Tasikmalaya adalah salah satu wilayah yang ada di Jawa Barat. Tasikmalaya terkenal dengan wilayah yang berbukit-bukit dan terkenal dengan keindahan. Dalamnya ada satu daerah yang tidak bisa terlewatkan, yaitu wilayah Desa Cigalontang, Kecamatan Cigalontang. Nah, kali ini saya bersama kru WJTV akan meliput daerah Desa Cigalontang yang konon katanya di Desa Cigalontang ada kopi buhun. Tentunya semua penasaran kan? Seperti apa kopi buhun Cigalontang itu? Betulkah rasanya yang sangat nikmat? Sebelum berangkat, kami bersama kru WJTV beranjak dulu ke rumah Bapak Kepala Desa Cigalontang, karena sebelumnya kita sudah berkoordinasi dulu. Kebetulan hari ini Bapak Denny Nugraha yang akan mengantar ke lokasi, tepat di mana kopi buhun ditanam. Sekalian Bapak Denny Nugraha sebagai Kepala Desa Cigalontang akan langsung mewawancarai petani pengolahan kopi buhun Desa Cigalontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Kepala Desa Cigalontang akan mengajak salah satu petani yang bergelut di bidang perkebunan, yaitu salah satu potensi dalam bidang perkebunan, yaitu potensi dalam hal pengolahan penanaman kopi robusta, kopi buhun Cigalontang Gunung. Saya akan ikut dengan petani untuk mencoba mempelajari dan memahami cara pengolahan atau pemeliharaan sehingga menjadi salah satu kopi yang berkualitas dan mempunyai ciri khas dari kopi Cigalontang Gunung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ninggal kopi teh. Ayo Kak, kalarasan abdi oge bade ka kebon ayo. Siap, ayo sareng. Sareng wae. Sehubungan jalannya belum memadai untuk dilintasi kendaraan bermotor, maka kita akan berjalan kaki. Ayo, mari.
Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di Bukit Pasir Halang, tempat di mana adanya kopi robusta, kopi buhun khas Desa Cigalontang. Dalam perjalanan menuju lokasi di mana kopi buhun tumbuh, kami bersama kru BJ TV disuguhi dengan keindahan alam Desa Cigalontang, alam yang sangat indah. Setelah sekitar kurang lebih 1 jam perjalanan, kami sampai juga ke lokasi. Ternyata lokasi pohon kopi buhun Desa Cigalontang tumbuh di antara pohon-pohon pinus di wilayah kehutanan Desa Cigalontang. Ada yang sedikit berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Kopi buhun Cigalontang mempunyai pohon yang tinggi berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai di mana tempat adanya pohon kopi buhun robusta soka di Desa Cigalontang. Mari kita tanya-tanya ke Kang Iki sebagai pengurus atau tani yang mungkin dia lebih tahu tentang asal-usul kopi robusta soka di Desa Cigalontang. Kang Iki, ini mau nanya-nanya perihal proses penanaman dan pemeliharaan tentang kopi buhun, kopi soka, robusta soka di Cigalontang, dan mungkin yang pasti asal mula bisa disebut kopi robusta buhun di Cigalontang. Mangga. Jadi Pak, awalnya untuk kopi robusta buhun yang sering disebut masyarakat Desa Cigalontang atau petani di sini. Jadi asal muasal sejarah ini sebetulnya ini adalah kopi robusta peninggalan Belanda pada awalnya, yang mana di sini varian namanya juga banyak untuk kopi buhun ini. Kalau sering disebut petani di sini namanya ini kopi robusta soka, kopi robusta. Jadi masyarakat khususnya petani di sini menanam kopi robusta di sini dari bibitan lokal, Pak. Bibitan lokal yang mana tumbuh ya nggak dilakukan persemaian lah. Secara seperti di sini kan, di sini banyak ya bibit-bibit kopi ya robustanya. Jadi si warga memanfaatkan bibit yang ada di daerah untuk sistem pertanian di sini. Jadi memang ini khususnya untuk kopi robusta belum dipangkas, Pak. Jadi ini masih tinggi-tinggi karena kan untuk kopi robusta ini sebenarnya tingginya di sini sampai 10 meter, 5 meter. Ini juga ya termasuk bisa dibilang yang paling tinggi, Pak, di Cigalontang, masih belum melakukan pemangkasan. Nah, kalau untuk proses, Pak, untuk proses kopi robusta di Cigalontang di sini ya dilakukan secara handmade, secara dilakukan per tiap-tiap petani di sini. Jadi saya selaku pemproses saja di bidang produk packaging seperti itu, Pak. Terus pengarahan. Berarti tumbuh secara alami Ya. dan memanfaatkan biji-biji yang
berserakan Ya, yang jatuh tumbuh sendiri, sendiri gitu ya. yang jatuh sendiri, khususnya untuk kopi robusta di sini. Alhamdulillah Pak, untuk kopi robusta ini ternyata sudah dapat nama ilmiahnya. Ternyata ini adalah jenis kopi Echiora cocoatus. Kalau disebut kopi robusta yang familiar itu exosa jenisnya. Jadi yang mempunyai karakteristik kopi yang sangat enak, khususnya untuk kopi robusta bukan di sini gitu. Karena memang sistem pertaniannya masih organik Pak. Ini dibiarkan tumbuh sendiri, dibiarkan menyerap nutrisi-nutrisi pemupukan sendiri dari alam gitu, seperti itu. Jadi dipastikan kopi robusta itu kopi yang tumbuh secara alami Ya, dan dipupuk juga pupuk secara alami. secara mungkin ya. alami ya. Tidak diberikan perawatan khusus lah, khususnya tidak seperti kopi-kopi arabica yang harus perawatannya rutin lah, setiap per 1 bulan itu kan pemupukan. Tapi kalau kopi robusta ini 1 kali tanam, 1 kali pemupukan sudah Pak. Iya. Ketika sudah tumbuh sudah aja gitu. Iya. Ya, ini kan merupakan potensi yang harus dikembangkan di samping cara penanaman dan perawatan juga pengolahan Iya. dan yang penting pemasaran. Kita terus melangkah berproses untuk menuju ke pemanfaatan potensi yang ada di wilayah salah satunya kopi robusta. Robusta ya. Dengan bersama Karang Taruna, mungkin bagian dari Karang Taruna Desa Cigalontang, salah satu yang peduli dengan potensi yang ada yaitu kopi robusta ini, sehingga kita ingin menjadikan ikon Desa Cigalontang yaitu kopi robusta Buhun, kopi robusta Soka. Dan kita telah ikuti bersama Kang Iki dalam hal pengambilan biji kopi yang menurut Kang Iki bisa menimbulkan ciri khas tertentu rasa kopi robusta Cigalontang, yang tentunya kita dengan cara yang alami, yang tradisional. Untuk ke depan mari kita ikuti Kang Iki untuk lebih tahu cara memproses kopi robusta sehingga kita bisa menikmatinya langsung dengan ciri khas rasa kopi robusta Soka Desa Cigalontang. Maka dari itu kalau Anda ke Tasikmalaya, mampirlah ke Desa Cigalontang untuk menikmati salah satu kopi yang disuguhkan di Desa Cigalontang, yaitu kopi robusta Soka Buhun khas Desa Cigalontang. Nah, setelah kita melihat tempat di mana pohon kopi Buhun tumbuh, kami bersama kru PJTV kembali pulang karena penasaran ingin segera melihat bagaimana cara proses pembuatannya sampai bisa merasakan nikmatnya kopi Buhun Desa Cigalontang. Alhamdulillah akhirnya kita sudah sampai ke rumah kediaman Kang Iki. Kita intip proses pengolahan kopi robusta Cigalontang yang akhirnya punya cita rasa khas tersendiri, kopi Soka robusta Cigalontang. Mari kita ikuti. Dan ini saya akan melakukan washing cherry kopi, yang salah satunya cherry kopi yang baru saja dipanen akan kita lakukan washing. Washing itu kalau diistilahkan, kalau diartikan melakukan perendaman si cherry kopi untuk melihat kualitas cherry kopi yang baik, yang mana bisa kita lihat dari cherry yang mengambang dan tidak mengambang.
setelah saya pisahkan cari kopi yang mengambang dengan dilakukannya washing, lalu saya melakukan perendaman, pengeringan. Saya melakukan pengeringan. Ini saya akan lakukan proses honey. Saya akan melakukan proses honey untuk proses kopi ini, dan saya akan lakukan dengan tradisional proses. Nah, sebetulnya kalau di produksi kopi ini saya melakukan dua sistem proses, ada tradisional dan ada modern juga. Yang saya akan lakukan kali ini, saya akan lakukan dengan proses tradisional proses, dengan mengelupas ceri kopi ini dengan menggunakan alat tutu tradisional. Nah, ini saya akan melakukan pengpalperan lah ya, pengpalperan secara tradisional dengan menggunakan dulang ya kalau istilah orang Cigalonta. Ini untuk melakukan palper tradisional, tidak menggunakan mesin untuk proses honey. Setelah keluar si bin kopi, yang mana ini harus melalui pengeringan dulu sebelum kita proses lagi. Sebetulnya ini masih banyak beberapa kali lagi proses untuk menjadi kopi yang bisa diseduh. Nah, setelah melakukan penumbukan dengan mengeluarkan si bin kopi, kita lakukan fermentasi ulang. Melakukan fermentasi dengan mendiamkan si kopi robusta ini selama kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan untuk mendapatkan karakter rasa dan kekhasannya si kopi Soka ini, si kopi robusta buhun ini. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah diproses dengan pengeringan. Ini membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan untuk dapat kering maksimal. Dan setelah kering seperti ini, kita tumbuk lagi sampai ke menjadi bin. Dan di sini ada contohnya. Kopi jadinya seperti ini. Ini bisa disebut namanya green bean. Green bean itu kopi yang sudah siap roasting dengan kadar air kurang lebih 12% atau 11% kadar air. Dan ini akan kita lakukan pengroastingan sampai ke mendapatkan karakter rasa kopi yang enak, khususnya untuk kopi robusta Soka ini. Yuk kita lakukan pengroastingan. Oke, ini saya akan melakukan proses pengerostingan kopi, yang mana ini adalah proses penentu akhir dari kopi. Nah, setelah saya masukkan mesin roasting ini, sebelum saya memanaskan dulu mesin, kurang lebih saya melakukan pemanasan tabung mesin selama 10 menit sebelum si kopinya masuk ke dalam tabung. Nah, ini sudah 10 menit saya lakukan pematangan mesin, pematangan kopi. Sebetulnya untuk penentu kualitas kopi itu adanya di roasting. Dan sebelum kita mendapatkan hasil dan kualitas yang baik khususnya di kopi, kita harus tahu dulu profil kopi dan karakter kopi itu seperti apa. Karena saya khususnya untuk kopi Soka Cigalontang itu karakternya terus lebih bervariasi dari segi rasa. Nah,
untuk lamanya proses roasting saya menggunakan timer atau waktu kurang lebih 15 menit atau sampai 20 menit. Itu juga diukur dari kadar airnya, tergantung kadar air green kopinya itu banyak atau tidaknya tingkat kelamaan roasting. Melakukan roasting dan melalui tahapan fase resting, kita akan melakukan grading. Grading itu untuk membuat si roast bean kopi itu menjadi halus dan menjadi ground. Melakukan grading, khususnya Home Industri Kopi Cigalontang ini melakukan pengemasan sendiri langsung dari hulu sampai hilir. Prosesnya di Home Kopi Cigalontang Gunung Pasir Halang yang berada di Desa Cigalontang khususnya. Ini kopi robusta buhun dan biasanya saya kemas dengan ukuran berbagai kemasan, salah satunya mulai dari 100 gram, 250 gram, 500 gram, dan 1 kilogram. Nah, dari tadi kita sudah mengikuti proses pengolahan sampai proses penyajian kopi robusta soka, kopi buhun khas Cigalontang. Sekarang kita coba hasil seduhan dari Kang Iki yang tentunya punya cita rasa khas tersendiri, kopi latte khas Cigalontang. Mari. Ini salah satu bentuk hasil dari proses penyajian Kang Iki, yaitu kopi latte yang berasal dari kopi buhun robusta soka Cigalontang. Nikmat. Makanya ke Tasikmalaya harus ke Desa Cigalontang. Coba kopi robusta khas Desa Cigalontang. Ini kita coba satu lagi cara penyajian dengan fisik kopi robusta buhun Desa Cigalontang. Nikmat.
Tasikmalaya, Tong Hilap, ke Desa Cigalontang.